lakbannya itu, Betul. yang kami dengar adalah lakban kuning. Betul. Industri yang tidak bisa kita beli hanya di warung-warung. Dan seperti apa Pak kondisi lakbannya? Apakah terpotong atau masih dalam kondisi gelondongan? Mohon maaf di leher korban. Ya, jadi begitu penjaga kosan diikuti sama kawannya yang mengambil video, itu mendapatkan begitu berhasil dibuka slot, ternyata di atas kasur itu ada almarhum sedang terbaring. Ada selimut tebal itu warnanya kalau nggak salah biru gelap ya. Kaki agak keluar sedikit, kaki kanan, terus tangan di atas tempat tidur. Nah, terus kepalanya kuning, ketutup total begitu, ketutup total. Artinya. Dan masih menggunakan pakaian lengkap yang dia gunakan tadi ke mall. Saya tidak melihat karena itu dikasih tahu sama si penjaga itu foto dan videonya kepada saya. Jadi saya tidak melihat lengkap karena gambar itulah yang diperlihatkan ke saya. Itu. Mas Reza lanjut silakan. Masih melanjutkan tentang lakban. Dari hasil temuan. Satu lagi ke Pak Arief. Iya. Berapa sidik jari? Nah, pada saat dilakukan olah TKP, diperiksa fingerprint, sidik jari di beberapa tempat, termasuk di lakban itu hanya ada sidik jari dari almarhum. Termasuk lebih jauh lagi diperiksa juga DNA. Nah, ini setelah melibatkan dari ahli forensik ke situ. Nah, kemudian tidak ada lagi barang-barang yang hilang. Barang-barang yang ada sih seperti kayak obat, ya kan kayak pernah kena sakit GERD ya. Nah, tambahan informasi yang dipasok Pak Arief barusan justru memberikan dasar bagi saya untuk semakin kuat mengeliminasi kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Sehingga sudah dua yang saya tepikan, tinggal dua. Apa itu kemungkinan almarhum meninggal akibat keputusannya sendiri untuk mengakhiri hidupnya, atau almarhum meninggal akibat sebuah kecelakaan. Saya mulai dari yang kecelakaan. Apa sih maksud kecelakaan? Kecelakaan adalah almarhum sedang melakukan aktivitas apapun itu, namun tanpa dia duga muncul sebuah situasi yang tidak bisa dia kendalikan, sehingga disadari atau tidak, almarhum masuk dalam sebuah situasi kritis sampai kemudian kehilangan nyawa. Tapi dia tidak punya niatan sama sekali untuk mengakhiri hidupnya. Itu kecelakaan. Sementara bunuh diri adalah seseorang yang punya niatan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kalau saya mengecek kemungkinan tentang bunuh diri dengan IPAD. iPad ini, IPAD ini merupakan hal-hal yang berulang kali saya sampaikan juga ke teman-teman kepolisian untuk mengecek ada tidak kemungkinan seseorang berupaya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau iya, maka simpulannya begini kurang lebih bahwa seseorang meninggal dunia akibat sesak napas, kehabisan oksigen di rongga pernapasannya, dalam situasi dia berkehendak untuk menyumbat pasokan oksigen itu. Dengan kata lain, tersumbatnya pasokan oksigen bukan merupakan perbuatan orang lain, niscaya bukan situasi alami, bukan kecelakaan, tapi kehendak dari yang bersangkutan. Itu kalau kemungkinannya bunuh diri. Oke, Mas Reza, tapi kalau misalnya kemungkinan yang kedua, yang terkait kecelakaan. Oke. Nah, tadi saya katakan, saya mendefinisikan kecelakaan bahwa seseorang melakukan aktivitas apapun itu tidak punya intensi sama sekali untuk mengakhiri hidupnya, tapi disadari atau tidak muncul situasi yang berbahaya, yang di luar kendali, yang membawa seseorang ke dalam situasi kritis sampai kemudian kehilangan nyawa. Oke, tadi berdasarkan dari Pak Arief bahwa lakbannya itu masih dalam bentuk utuh ya Pak ya? Iya. Sebenarnya kalau bentuk utuh kan tidak terlalu sulit untuk. Tadi Pak Arief katakan di dalam lakban itu ada plastik. Ternyata juga ada plastik. Itu yang buat kemudian kecelakaan itu lebih. Lagi pula begini Mbak Nisa ya. Mudah terjadi. Ketika seseorang sudah dalam kondisi lemas, pasokan oksigen ke otak sudah sedemikian sedikit, maka kemungkinan seseorang untuk bahkan menyadari bahwa saya dalam situasi kritis itu juga berkurang drastis. Kesadaran akan. Ini contoh ya, hanya contoh. Berulang kali kita dengar pemberitaan sejoli memarkirkan kendaraan roda 4 di pantai, tutup jendela rapat-rapat, menyalakan AC, lalu mereka melakukan perbuatan tak senonoh, sampai kemudian akhirnya mereka meninggal dunia. Kenapa? Mereka tidak sadar
perlahan namun pasti kesadaran mereka turun masuk ke dalam sebuah situasi fatal, keracunan. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang sudah lagi tidak punya cukup kemampuan untuk memahami apa yang terjadi pada saat ini, dikarenakan pasokan oksigennya sudah sangat-sangat tipis. Yang ingin saya katakan. Jadi untuk mencakar pun tidak lagi. Bahkan tidak terlalu kemungkinan sebelum meninggal, saya bicara secara umum ya, tidak kasus ini secara spesifik. Sebelum meninggal, yang bersangkutan sudah dalam kondisi pingsan. Karena pasokan oksigen bisa itu jadi, sudah sangat, bisa jadi. Nah, kalau memang sudah begitu kejadiannya, maka tanda petik kita bisa paham kenapa tidak ada upaya untuk sesegera mungkin melepaskan plastikkah itu, melepaskan talikah itu, karena sekali lagi jangan-jangan yang bersangkutan siapapun itu sudah dalam kondisi kehilangan atau turunnya kesadaran sedemikian ekstrim. Kalau tadi dari beberapa kesimpulan yang dikatakan oleh Mas Reza, bagaimana dengan kesimpulan dari Kompolnas? Apakah arahnya sama? Kami memberikan gambaran secara fakta karena nggak berani berasumsi. Gambaran fakta itu adalah itu tadi. Jadi no one else, tidak ada orang lain yang bisa mengakses ruang paling privasi punya almarhum itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya pamungkas nanti kita bisa menunggu yang disampaikan oleh, karena setelah dari situ kan kita dapat paparan di Polda Metro Jaya. Kita menunggu yang dibilang hasil penyebab kematian, walaupun dari kondisi situ pun sudah, dari kondisi TKP di Kampar itu sudah bisa tergambar sebetulnya. Tapi Kompolnas kan bukan APH, Mbak, bukan aparat penegak hukum, jadi hanya memberikan masukan-masukan kepada penyidik. Ya, supaya kasus ini juga tidak berpantulan seperti bola liar. Betul, supaya publik ini tidak bertanya-tanya. Jadi mereka harus ngambil keputusan. Baik, ya kan? Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arief. Terima kasih Mas Reza Indragiri, dan pemirsa, sesaat lagi The Prime Show akan kembali terkait vonis 4,5 tahun penjara Tom Lembong yang padahal tidak menerima sepeser pun uang dari kasus korupsi impor gula.